Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Anten-Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matihil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar pemirsa Pal TV dimanapun berada? Semoga sehat galau. Makmana puasa hari keempat ini, mudah-mudahan bisa sampai berbuka, tahan, karena bentar lagi, ini tidak kelamu lagi lah waktu berbuka, sekitar sejam 30 menit lagi. Senin hari ini, aku Mang C Sabta bisa nyapa, bisa ngawani Mang C Bice di rumah dimanapun berada. Tentunya dalam program yang selalu kita nantikan di bulan suci Ramadan ini, program yang bisa ningkat ke keimanan, ketakwaan, dan juga bisa nambah pengetahuan serta wawasan kita galau-galau mengenai agama Islam, yaitu program Anten-Anten Nunggu Buko. Edisi hari ini Jumat 4 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan 15 Maret 2024. Baik pemirsa Pal TV dimanapun berada, tentunya terlaksananya Anten-Anten Nunggu Buko ini juga berkat support dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Basnas Palembang, Lipo Group, Palembang Square. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Palembang Icon, Catering Usaha Muda, Catering Sirli, Mega Wisata, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Didi Valdian Wedding Organize, dan juga yang terakhir ada Putri Pinang Masak 2. Nah, tentu kami ucapkan terima kasih atas support dan dukungan di program Anten-Anten Nunggu Buko ini. Dan juga Mang C Bice pemirsa Pal TV, tentu di Anten-Anten Nunggu Buku edisi hari ini, bahasan kita, tema kita, yaitu puasa dan rahasia sehat tersirat. Nah, ini menarik sekali, bakal kita bahas selama 60 menit ke depan. Jadi, silahkan nanti kami himbau juga bagi Mang C Bice yang nak bertanya, diaturi. Bagi yang nak bertanya, baik itu seputaran tema ataupun juga di luar tema boleh, di 0711 38 0022. Kami ulangi di 0711 38 0022. Dan alhamdulillah sekarang saat ini sudah hadir bersama kita di studio Pal TV guru kita, narasumber kita, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Yuwono Magister Biomedis. Baik pemirsa, payo kita sapa bersama beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangatnya Prof hari ini? Semangatnya. Memang terjingok Prof. Aura-auranya, aura semangat, aura positif dari Profesor Haji Yuwono ini. Amin, amin. Tadi lancar Prof ya perjalanan ke Pal TV? Lancar perjalanan ke sini. Ya, memang kalau ada macet-macet dikit. Alhamdulillah. Ya. Memang kalau kita ada niat baik, niat yang bagus itu selalu dipermudah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Prof. Jadi menarik bahasan kita hari ini mengenai puasa dan rahasia sehat tersirat. Jadi selaras dengan Prof yang sebagai seorang dokter Prof ya. Luar biasa. Jadi kita bakal ngebahas ini selama 60 menit ke depan. Mungkin Mang C Bice di rumah dimanapun berada ini juga pengen tahu Prof, apa kaitan antara puasa dan juga kesehatan ini. Yep. Nah, jadi tapi sebelum itu kami ingat ke bagi Mang C Bice jangan kemana-mana, jangan beranjak, pokoknya dengar ke baik-baik, simak baik-baik ceramah tausiah yang bakal disampaikan ke Ustadz Kage, karena di segmen ketiga Kage, di segmen ketiga kita bakal ada kurma. Nah, kurma ini yaitu kuis Ramadan. Jadi siapa tahu Kage pertanyaan kurma ini nyelip di omongan-omongan yang disampaikan oleh Ustadz Kage. Jadi simak baik-baik, jangan kemana-mana pokoknya. Dan juga kuis Ramadan ini dipersembahkan oleh Lipo Group dan juga Palembang Square. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih sekali lagi. Baik pemirsa, payo sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan seksama tausiah ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Yuwono Magister Biomedis. Tafadhol Ustadz. Terima kasih.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para pemirsa Pal TV di mana baik berada, Mang Cek Bicek galo-galo, soimin soimat. Alhamdulillah hari ini kita masih pacak puasa, masih pacak belajar macam ini. Maka hari ini kita nak belajar apa rahasia kenapa puasa itu sehat. Ngapa wong puasa itu sehat? Rasulullah SAW bersabda, "Summu fatasihu." Kalau kamu nian-nian puasa, kamu pasti akan sehat. Kamu nian-nian puasa, kamu akan sehat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antasumu khairal lakum in kuntum ta'lamun." Kalau kamu berpuasa, maka itu lebih bagus bagimu, asal kamu tahu. Jadi retinya kita galau-galau ini mesti ada ilmu. Ada ilmu. Berangkatlah dari ilmu dulu, kita punya ilmu tentang puasa ini, maka kita pacak ngerti ngapo puasa itu sehat, ngapo puasa itu sehat. Sehatnya ini bukan hanya rahasia, tapi memang nyata. Apa alasannya? Yang pertama, wong puasa itu punya kebiasaan hidup yang bagus nian. Secara kedokteran, wong puasa itu sahurnya jam 4. Jam 4 fajar itu adalah saat hormon kortisol naik. Jadi di badan kita ini ada hormon namanya hormon kortisol. Naik ini. Waktu naik itu jam 4 pagi. Jam 4 fajar itu naik. Saat itulah kita sahur. Maka hormon ini fungsinya adalah mengaktifkan seluruh tubuh. Badan kita ini akan sehat, akan seger, akan kuat kalau kita bangun jam 4 pagi tadi. Nah, selama Ramadan ini kita dilatih jam 4 lah bangun makan sahur. Kemudian setelah itu mulailah aktivitas kita ke masjid, sholat berjamaah, kadang dengarkan taklim dan sebagainya. Habis itu jam-jam 7 kita, jam 7, jam 8 mulailah begawi sampai sore ini. Setelah balik ini kita siap-siap anten-anten nunggu buka. Itu sehat. Kemudian kaget buka, alasan keduanya adalah waktu buka Rasul menganjurkan kita pakai yang manis. Sebenarnya rahasia kedokterannya adalah karbohidrat atau gula, tapi gulanya yang kompleks, bukan gula yang kalau kita makan terus kemudian gula darah naik, bukan itu. Tapi gulanya misalnya kurma itu oligosakarida, atau kita yang mungkin ubi selo lah, baca di dusun-dusun kan, ubi atau ubi selo, itu bagus. Nah, ketika makan itu, maka pencernaan ini sudah siap untuk makan selanjutnya. Selama 14 jam kita tidak makan. Selama 14 jam itu terjadi banyak hal di pencernaan kita sangat bagus. Dan menurut para ahli ilmu, termasuk kedokteran, bahwa penyakit itu kira-kira lebih dari 75% itu sumbernya adalah perut kita ini. Jadi kapan kita pacak mengendalikan perut, pacak ngatur perut, pacak mengatur apa yang masuk ke dalam perut ini, insya Allah kita sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa itu kaget tenang, tentram. Malamnya kita taraweh, ya, liqa Allah, berjumpa dengan Allah, qiyamul lail, berdiri, sholat berjamaah, berdoa, tadarus Quran, berdoa, menangis, berharap sama Allah, pikiran kita tenang nian. Nah, tiga itulah yang menyebabkan kita ini sebenarnya rahasianya kita puasa ini ngapo sehat. Maka kalau ini kita gawikan sampai sebulan penuh, alhamdulillah, insya Allah kita galau-galau akan terbiasa menjadi kebiasaan sehat. Nama itu kira-kira Mang Cek Bicek dimanapun berada ya. Jadi itu kira-kira Cek. Luar biasa. Jadi memang banyak manfaat dari segi kesehatan puasa segi kesehatan. ini, Prof ya. Manfaat tambah banyak sebenarnya. Apalagi kesehatan. Iya, betul sekali. Jadi kadang untuk berpikir puasa ini kadang lapar, nahan haus, malah kaget jadi sakit. Nah, tidak, Ustaz ya? Tidak, jadi jangan khawatir. Kira-kira ini, kita makan jam 4 pagi itu, jam 4 fajar itu, tadi itu jam-jam 10 itu selesai pencernaan sempurna kalau sudah. Nah, kemudian kira-kira sampailah jam-jam 12 lah kira-kira. Jam 12 itu makanan yang kita makan jam 4 fajar tadi habis sudah. Habis. Artinya sudah dibawa untuk tenaga kita, untuk apa segala macamnya. Jam 12 sampai jam sekarang ini, kita jingok kita galau-galau ini masih segar ini. Ini karena ada cadangan makanan yang mulai katakanlah dimetukan untuk itu. Sehingga kita ini tidak akan ada timbunan hal-hal yang tidak berguna dalam tubuh kita ini. Makanan kita akan efektif, maka sehat. Jadi jangan mikir
kaget kalau tidak makan, lapar, jadi sakit. Tidak ada berhubungan sama itu. Jangan susah, jangan takut, jangan Jangan khawatir. susah, jangan khawatir. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan mudah, bukan menginginkan sulit, karena kamu puasa ini tadi. Betul, Ustaz. Karena ada cadangan di sini tadi, Ustaz. Ada cadangan. Jadi kalaupun kadang uang tuh lah jam 1, jam 2 siang tuh lesu, Ustaz. Lesu. Kadang tuh pengen nak berbuka tapi ragu, Ustaz. Tapi justru itu kalau ditahan ke lebih semangat pasti, Ustaz. Lebih semangat. Jadi ada fase memang di mana ujian orang berpuasa adalah ujian apakah dia sabar atau tidak. Betul, menerima kondisi seperti termasuk ini. menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya dan dia menahan hawa nafsunya. Secara medis, ya, Mang Cek Bicek dimanapun berada, ya, coba perhatikan. Secara medis kita ini tidak akan mati kecuali kita tidak makan minum 14 hari. Kita ini cuma 14 jam, bukan 14 hari. Jadi ada kekhawatiran lah. Iya, jadi jangan sampai khawatir. Ya walaupun lesu-lesu ditahan Lesu. aja. Tahan sebentar, habis itu ada fase di mana habis lesu itu semangat lagi. Semangat lagi. Cak kita sekarang, Ya, Ustaz. kita sekarang ini. Kita percaya masih baca puasa sampai jam 4. Masih baca. Kalau baca jam 6 berbuka, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, luar biasa, Ustaz. Jadi balik tadi bahasan puasa tadi, Ustaz. Jadi memang minimal bangun itu jam 4, Prof ya? Jam 4. Karena ini para sahabat ditanya kapan para sahabat ini selesai sahur. Selesai sahur itu kira-kira 50 ayat sebelum azan subuh. Sebelum azan. 50 ayat sebelum azan subuh. Jadi kalau kita ukur sekarang 50 ayat sebelum azan subuh kira-kira 10 menit. 10 menit. Makanya jadwal imsakiyah kita kira-kira kita disuruh imsak itu pukul 4 misalnya 40. Kaget subuhnya 4.50. Iya. Kalau kita tahu ilmunya di masa imsak ini sebenarnya masih bisa makan. Masih bisa. Asal bangunnya waktu saat itu. Tapi lebih bagus sebelum itu karena para sahabat sudah berhenti juga pada pukul ketika 50 ayat sebelum subuh tadi. 10 menit sebelum subuh tadi. Nah, kemudian secara medis itu kita makan tuh akan tenang kalau sekitar setengah jam. Setengah jam. Jadi kalau mak itu 4.40 dikurang setengah jam, ya kira-kira jam 4. Maka itulah kenapa bangun alasannya jam 4. Jangan sahur baik jam 1 lah sahur, habis itu tidur. Nah, itu. Subuh tidak bangun. Nah, jangan mak itu. Yang benar, yang sehat adalah jam 4 bangun, sahur, santai dikit sampai jam 4.40. Baru kemudian kita siap-siap ke masjid. Betul, Ustaz. Masya Allah. Sehat. Jangan cak iyo bangun jam 1, jam 2, jam 3 lah tidur, Prof. Nah, makanya subuh tidak bangun. Subuh tidak bangun. Nah, Prof, Masya tadi Allah. kalau yang sahur di jam 4. Nah, ini banyak juga kadang tidak kedengeran alarm, Prof. Jadi kadang tuh lewat sahurnya. Nah, itu cak mana, Pak? Apakah tetap sehat puasanya atau justru cak mana, Prof? Nah, jadi main ya Mang Cebice, para pencinta Pal TV dimanapun berada, ini ya, tolong camkan. Otak manusia ini bekerja berdasarkan komitmen yang ada di hati ini. Mudahnya mah itu baik. Karena itu selama puasa ini para ulama sudah nyimpulkan bahwa wong puasa itu mesti niat malam sebelumnya. Makanya kita kalau tarawih itu diajak melafazkan niat. Itu memang bukan niat, tapi itu melafazkan niat supaya hati ingat. Menjelang setelah selesai tarawih kita nawaitu shauma ghadin, itu ingat, ibarat itu pasang alarm, jadi saya akan puasa besok, karena itu saya insya Allah akan bangun pada waktu sahur. Itu dulu jadi tolong camkan ya, Sabta ya. Jadi ini kalau kita sudah punya komitmen berniat akan puasa besok, insya Allah akan dibangunkan Allah pada saat itu. Nah, itu satu. Kedengar tidak kedengar alarm pecah tadi malam, aku sudah memang berniat, terus kemudian aku pengen nak bangun lebih awal, yaitu aku pengen bangun jam 3. Alhamdulillah jam 3 kurang dikit lah bangun. Kalau sudah kita niatkan, itu sudah niatkan, insya Allah Allah ijabah. Yang kedua, bahwasanya kita ingat bahwa yang nak kita gawekan ini hal penting. Bukan sepele. Coba misalnya, kalau kita ini hal penting nian, misalnya nak ujian, nak tes ini, tes itu pasti diingat-ingat terus. Maka puasa itu mak itu juga. Pasti disiapkan. Ini sesuatu yang penting. Perhatian, jadi jangan cak idak baik. Lah besok puasa apa tidak terserah lah, bukan mah itu. Karena itu insya Allah kita akan terbangun dan akan aware atau waspada. Iya. Itu. Tapi juga kita tetap harus ada usaha, Prof ya, dengan Ada adanya usaha. alarm tadi, Prof. Alarm ada. Itu. Boleh. Oke, baik Prof, semakin menarik bahasan kita mengenai puasa dan rahasia sehat tersirat. Namun Prof, kita jeda dulu, ini bakal ada yang nak lewat. Baik pemirsa Pal TV dimanapun berada, tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko.
Alhamdulillah, Mance Bice pemirsa PAL TV masih bersama kami di program Anten-Anten Nunggu Buko. Bersama bahasan hari ini puasa dan rahasia sehat tersirat. Masih bersama narasumber kita, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Yuwono, Magister Biomedis. Nama Mance Bice, Mang C. Sabta nang inget ke lagi bagi pemirsa PAL TV yang nak bertanya dengan Pak Ustadz, diaturi baik itu seputaran tema hari ini ataupun di luar tema juga boleh di 0711 38 0022. Kami ulangi di 0711 38 0022. Nah Prof, jadi kita balik lagi ke bahasan kita tadi mengenai puasa dan rahasia sehat tersirat. Nah Prof, kalau mungkin Mang Cebice di sini pengen juga bertanya Prof. Jadi mungkin ada yang penyakit riwayat penyakit Prof. Saya kayak mah asam lambung ini cak mana Prof menjalankan ibadah puasa? Nah itu ya. Oke baik. Jadi mak ini Mang Cebice ya, para pemirsa PAL TV dimanapun berada. Mak ini. Kalau kita punya komorbid itu artinya kita ada penyakit dalam diri kita. Bibit penyakit dalam diri kita, ada darah tinggi mungkin ada kencing manis, mungkin ada sedikit gangguan nafas, entah itu asma, entah itu mungkin batuk dan sebagainya. Termasuk ada gangguan pencernaan yang paling sering adalah mah atau gastritis bahasa kedokterannya. Kalau udah mah itu tidak usah khawatir. Karena sebenarnya yang dimaksud sakit itu ketika sakit itu dalam kondisi badan tidak mampu berfungsi secara normal. Jadi ini kira-kira yang disebut mahnian itu ketika memang perut kita ini nyeri tidak tertahankan, atau misalnya kalau diisi makanan atau tidak diisi makanan juga akan terjadi gangguan yang menyebabkan misalnya kita sampai keringet dingin, tidak pacak ngapo-ngapo, itu baru namanya sakit. Tapi kalau keluhan subjektif, rasa tidak lemak, rasa mungkin agak perih, itu hanya keluhan subjektif. Nah yang seperti ini dengan puasa ini sebenarnya akan hilang galau-galau itu, Cik Sabta. Jadi, benar, Prof. Jadi kadang juga Prof ada flu dikit, tidak lemak badan dikit. Nah alasannya tidak puasa. Tidak puasa lah itu, Prof. Ya, padahal tolong camkan, nian-nian ini rahasia dari puasa ini. Nian-nian begitu kita puasa ini nyetel pikiran, nyetel hati kita. Dalam ilmu kesehatan, ilmu kedokteran itu kira-kira 75% pikiran yang positive thinking itu akan mendatangkan atau menyebabkan imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita ini bagus. Kalau masih ingat dulu zaman waktu COVID itu kan aku jadi satgas. Di sana aku ngomongkan 4 prinsip yang dilakukan Prof Yuwono dalam menjalani kehidupan supaya imunitasnya tetap bagus. Yang pertama adalah tidur 6 sampai 8 jam. Nih, yang kedua lemak ke makan. Perhatikan, lemak ke makan ya, bukan makan lemak ya. Syukur-syukur memang makanannya lemak. Ya. Yang ketiga, bangunlah jam 4 fajar, mulailah beraktivitas. Dan yang kelima, positive thinking. Jadi kalau itu kita insya Allah sehat. Insya Allah sehat. 4 ikut itu sehat, itu resepnya tuh. 4 resep tadi, Nah, praktekkan lo Cak Sabta ini. Alhamdulillah lagi nyoba Prof sekarang. Makanya sekarang puasa Prof, semangat. Alhamdulillah, insya Allah itu. Jadi kalau memang kita menerapkan 4 tadi, Prof, mudah-mudahan kita lancar puasanya Prof. Insya Allah sehat. Itu dari pengalaman kami sebagai, katakanlah memang sebagai dokter, dan juga pengalaman selama ini kami dengan pekerjaan yang begitu penuh ya dari dulu. Aku sejak katakanlah sekolah pun langsung jadi aktivis segala macam, sampai sekarang ini sampai tua-tua ini katakanlah tetap aktif. Kira-kira jadi jangan sampai penyakit dikit tadi yang kecil tadi dijadikan alasan untuk tidak puasa. Nah Prof, ada telepon ini Prof. Yeah. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Pecahnya terputus. Terputus, Prof. Halo. Oh, ada. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Halo. Saya Ibu Marwia dari Palem Raya Indralaya, Pak Ustaz. Oh, dari Ibu Indralaya. Marwia. Ya. Baik, Ibu, silakan Ibu pertanyaannya. Mau nanya ya Pak Ustaz ya. Ya. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan prinsip pola hidup sehat terusus di bulan Ramadan ini, Pak Ustaz? Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. langkah atau prinsip untuk kita menjaga pola hidup sehat di bulan puasa ini, Prof? Ya, nah ini ya Bu Marlia dan Galo-Galo, Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV dimanapun berada Nah ini, menjalani hidup itu prinsipnya adalah, bahasa Inggrisnya nih, aku Inggris-Inggrisan dikit Inggris-Inggris. campur Palembang nih, itu enjoy every moment. Jadi setiap momen itu dinikmati baik. Puasa ini nikmat baik gara-gara itu. Maka sekarang contoh, bangunlah jam 4, itu mulai dari itu kiatnya. Bangun jam 4, begitu bangun itu minumlah 1 gelas. Karena kecukupan air penting nian. Minum 1 gelas, terus kemudian baru siap-siap sahur. Begitu habis sahur, minum lagi 1 gelas. Kemudian kira-kira menjelang imsak, minum lagi 1 gelas. Jadi 3 gelas. Itu diawali seperti itu. Sahur dengan nyaman. Kemudian pergilah aktivitas sebentar, sholat subuh, ya, pengajian dan sebagainya. Oke. Setelah itu jalani kehidupan seperti biasa. Kita tugasnya apa? Yang begawe-begawe, yang sekolah-sekolah, yang berkebun-berkebun, yang berdagang-berdagang, kira-kira itu. Terus itu pola sehat seperti itu, pola sehat. Begawe itu cuma hanya boleh katakanlah bagusnya kadarnya dalam badan kita 8 jam. Jadi kalau begawe jam 8, balik jam 16, jam 4. Selesai gitu. Tidak usah nak ngoyonian, rezeki sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam 4 kita mungkin kalau tidak puasa itu biasanya atau saat bukan bulan puasa, kita mungkin istirahat atau apa. Saat puasa mah ini luar biasa, jam-jam 5-4 mah ini kita denger nyingok anten-anten nunggu buka. Ini belajar juga ini. Iya, santai mah benar, itu. Nah, buka juga. Buka Nah, habis bukanya mak mano? Pertama minum lagi juga segelas. Habis itu setelah makan takjil kita minum lagi segelas, 2 gelas sudah. Kemudian habis itu kita sholat dulu, bagusnya maghrib. Habis itu baru kita makan besak atau yang ada lah apalah makan yang ada itu kan. Kemudian jangan sampai kenyang-kenyang gino, minum lagi segelas itu. Nah, habis itu siap-siap terawih. Terawih santai memang itu, ya. Kemudian setelah terawih, selama terawih itu boleh minum. Boleh Kan sambil istirahat itu kan bawa minum, bagusnya bawa tumbler dewek, bawa wadah dewek ini. Kemudian kira-kira selama tarawih itu pacaklah 2 gelas. Lah berapa gelas itu? 3, 4, 2, 9. 9 gelas, Prof. 9 gelas. Nak tidur minum segelas lagi, 10 gelas. Sehat. Itu dari segi banyu, segi yang lainnya. Nah, jalani pola hidup itu itulah pola hidup bersih dan sehat. Itu kira-kira itu. Jadi kita ini minimal 10 gelas, Prof. Ya, itu banyu, makanan tadi tertakar, irama hidup bagus. Itulah kiat untuk kita hidup sehat. Iya. Jadi jangan usah nak mengado-ngado, tidak usah nak ngadokan ini, ngadokan itu, nak ado beli ini, beli itu, bukan. Jangan usah. banyak macam. Biasa baiklah kira-kira itu. Jadi itu dia Bu Marlia di Palem Raya ya. Jawaban dari Profesor Dr. Haji Yuwono, Magis Biomedis mengenai pola hidup sehat di bulan puasa ini. Jadi kita benar-benar diatur dari mulai bangun sahur, dari selesai sahur, subuhan, pagi, begawe, produktivitas, sampai sore menjelang buka puasa itu memang sudah harus kita atur biar pola hidup kita tetap sehat di bulan Ramadan ini. Nah Ustadz, jadi balik lagi ke awal tadi Ustadz, mengenai penyakit tadi Prof. Jadi Sabta tuh juga pernah baca Prof di media sosial, ada dokter itu yang mengutip dari Hippocrates Prof. Jadi bapak kedokteran Prof. Hippocrates itu. Jadi kata beliau tuh puasa ini justru bisa menyehatkan, Prof. Dan sakit, kalau penyakit itu dikasih makan malah tambah menjadi-jadi. Justru malah puasa ini yang ada penyakit malah justru sehat, Prof. Malah justru sembuh, Prof, katanya. Jadi ini kira-kira, ya. Mang Cek Bincek, ya, pencinta Pal TV di mana berada, ini, ya. Tubuh manusia ini kalau kita makan itu hasilnya 2. Satu, hasil dari makan adalah energi atau tenaga. Yang kedua adalah oksidan atau racun. Ya sama dengan pabrik lah. Kalau kita katakanlah giling padi di pabrik atau apapun, itu pasti ada sampahnya. Sama, makan pun akan ada oksidan, racunnya. Nah, makanya kita ada istilah antioksidan. Kalau uang biasa antioksidannya bagus, itu maka kelihatan segar, awet, segala macam itu kan. Bahkan ada yang klaim bahwa antioksidan pacak tetap awet muda ya. Kalau soal usia ini jalan terus lah kira-kira itu. Dulu aku 20 tahun yang lalu masih muda, sekarang lah tua juga kan. Tapi yang penting adalah bahwa tubuh kita sehat, fit dan kemudian kuat. Nah, ini karena
pola makan tadi sudah bagus selama Ramadan ini. Jadi tidak usah khawatir sebenarnya dengan puasa ini benar tadi di kedokteran atau dimanapun dibuktikan bahwa dengan pengaturan pola makan ini maka racun tadi akan minimal. Maka ada yang menyebutkan puasa adalah detox. Puasa adalah cara untuk kita mengurangi racun yang ada dalam tubuh kita. Ini yang menyebabkan kita sehat. Nah, kalau banyak racun berarti kita tidak sehat, kira-kira mah itu. Jadi intinya benar apa yang disampaikan dalam dunia kedokteran mah itu. Nah, ada telepon lagi, Prof. Kita angkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Halo. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana, Ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terputus Ustadz. Terputus. Sembari menunggu kita Ya, lanjut lagi Ustadz. apa lagi yang nak dianukan? Nah, jadi Ustadz ngomong-ngomong perihal makanan tadi, Ya. Ustadz pola makan. Kira-kira ada makanan khusus enggak Ustadz di bulan puasa ini yang betul-betul dianjurkan untuk kita yang menjalankan ini pada waktu sahur, mungkin pada waktu berbuka atau takjilnya mungkin Ustadz? Nah ini ya, jadi Mang Cek Bicek, pencinta Pal TV di mana berada ya, di surat Al-Baqarah ayat 168 itu dibunyikan di situ, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai seluruh manusia, makanlah makanan yang halal dan baik, halal dan baik. Jadi prinsip makan tuh halal dan baik, halal dan baik. Halal itu artinya barangnya halal, dapatkannya halal. Jadi contoh misalnya barangnya adalah ubi, tapi ubi boleh maling, berarti tidak halal kan karena itu. Jadi ubi misalnya dapatnya nanam, itu berarti halalnya barangnya maupun caronyo. Yang kedua toyiban, toyiban baik itu maksudnya masaknya bagus, ngemasnya bagus, nyajikannya bagus. Jadi selama Ramadan kalau ada pertanyaan ada makanan khusus sebenarnya tidak kati. Apa yang ada asal halalan toyiban laju. Laju ya Prof ya. Kira-kira sehat tuh lah Prof ya. Sehat tuh lah insya Allah. Masya Allah. Ada buku ini kayak cuman godo-godo. Godo-godo dimakan kan. Ada sana nak mikir nak ada apa ragit nak ada apa ini. Baik Prof, Jadi bakal kita lanjut lagi agak di segmen 3 Mang CBC pemirsa Pal TV. Kami ingat lagi bahwa di segmen 3 kage bakal ada kuis. Jadi begancanglah, jangan kalah cepet sama pemirsa yang lain. Silakan di 0711 38 0022 karena di kuis ini kage bakal dapat voucher belanja. Nah, pasti galak-galau kan? Jadi begancanglah ke segmen 3 kage. Tetap stay tune di anten-anten nunggu buko. Baik pemirsa, masih bersama kami di anten-anten nunggu buko. Nah Prof, jadi menyambung dari bahasan kita di segmen 2 tadi mengenai makanan di bulan puasa ini Prof. Jadi tidak katik makanan khusus Prof yang dianjurkan. makanan khusus. Ada tempe, makan tempe Prof ya. Tempe, malah bagus. justru lebih bagus Prof tempe itu. Bagus. Jadi ada beberapa makanan yang sebenarnya kita ini bagus ya. Mang Cek Bicek ya. Ini makanan yang bagus itu sebenarnya satu, kalau karbohidrat itu adalah ubi. Ubi itu lama dicernanya dan seratnya tinggi. Beda sama nasi. Nasi itu begitu kita makan, itu gula darahnya naik. Itu satu. Yang kedua, jagung. Jagung juga karbohidrat. Itu juga selain seratnya, ada zat di jagung itu yang tidak katik di tempat lain. Bagus lagi. Yang ketiga, pisang. Pisang. Ya, pisang apa lah kira-kira. Yang keempat, kacang. Nih. Kacang, gitu kan. Yang kelima mungkin apa bangsa yang kayak yang kita ada lah misalnya apa talas apa segala macam asal pacak masaknya dengan bagus. Kalau protein bagus itu tempe bagus. Tempe bagus Prof. Itu mengandung fitosterol. Fitosterol itu menyebabkan cak kita ini cak ada kolesterol tapi itu tidak berbahaya untuk tubuh kita. Keren ya, bagus ya. Jadi kalau ada Mang CBC kita nih nak diet, karbohidratnya ubi tadi bisa jadi pengganti nasi Prof ya? Bener. Ya. Kalau mah itu nih, seratnya bagus. Iya Prof. Nah ngomong-ngomong soal makan tadi Prof. Jadi ini ada kebiasaan kawannya Mang Cek Sabta nih Prof. Ya. Jadi dia nih waktu buka puasa ini tidak langsung makan nasi Prof. Tidak langsung makan berat. Jadi dia nih makan takjilnya dulu. Mungkin pempek, tekwannya. Kaget pada waktu setelah tarawih, jadi baru makan nasi Prof. Nah ini kebiasaan yang Cak ini Cak mana lah Prof kira-kira? Bagus atau justru harus dihindari Prof? Tidak jadi masalah. Jadi ini kita mesti ngukur badan kita dewek. Kita mesti ngukur badan kita dewek. Ini
Sebenarnya kalau kita lesu itu sudah ada ukurannya. Kita merasa lapar sudah ada ukurannya. Tak pacak wong lain itu sama dengan kita. Tapi yang dilakukan tadi misalnya habis kaki ini kita buka dengan cara takjil dulu baru kaki makannya habis taraweh. Itu tidak jadi masalah. Tapi ada juga yang buka kemudian langsung makan ada. Nah, maksudnya akan berat gara-gara itu. Ada juga yang buka kaki takjil dulu setelah sholat maghrib baru makan berat. Ada mak itu. Boleh baik, tapi yang paling penting adalah sekarang ini bahwa porsi makan itu adalah kita ini manusia ini ya cukuplah kira-kira 3 piring yang peres ya, bukan yang ini bukan apa yang munjung itu bukan ya, yang sedang baik mak itu kira-kira mak itu makanan kita dan lauknya itu misalnya tadi itu tempe atau apa itu sudah cukup. Jadi kalau soal pola makannya nak kapan itu insya Allah kita dewek ada iramanya memang. Yang pasti jangan berlebihan ya Prof. Jangan berlebihan. Kulu wasyrabu wala tusyrifu. Makan minumlah tapi jangan berlebihan. Agak pada waktu setelah tarawih nyambung ngemil lagi sampai malam Prof. Itu justru ngilang ke makna sehat dari puasa tadi Prof ya. Jadi sebenarnya kan ketika kita ini kurang makan pasti tubuh kita akan ada alarm. Ada bunyi artinya ada rasanya ini masih kurang. Tapi sebenarnya kadang-kadang sudah cukup, keinginan hawa nafsu ini masih tinggi. Benar, Prof. Nah, kadang kalau kita ngemil nih terus merasa lapar malah, Prof. Bukan merasa kenyang. Itu masalahnya, Masya Allah. Jadi bukan merasa kenyang, tapi malah justru tambah lapar, Prof. Kalau kita ngemil nih. Iya, apalagi dalu-dalu tuh, Prof. Ya. Ngemil malam tuh kurang bagus juga, Prof. Ya. Ya, tergantung ini kira-kira. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa kacang misalnya, kacang itu zat yang bagus karena dia merangsang tubuh kita tetap aware. Nah itu kira-kira. Jadi bagus itu Prof ya? Ya kalau ngemilnya itu baik. Ngemilnya itu baik. Kalau ngemilnya bertumpuk, nah itu tidak bagus Prof. Baik Prof, luar biasa bahasan kita hari ini. Nah Prof, Sabta juga pengen ini Prof. Jadi banyak juga sekarang nih Prof, apalagi Gen Z dan kaum milenial Prof. Jadi di WA grup tuh banyak berbunyi ngajak futsal habis tarawih, Prof. Nah, ini cak mana lah, Prof? Kira-kira kan habis tarawih itu sekitar jam 8.30-an, Prof ya? Iya. Apakah masih bagus, Prof, untuk melakukan olahraga? Jadi begini, tidur itu utamanya prinsipnya adalah 6-8 jam. Dan tidur utamanya malam hari. Jadi tinggal hitung baik. Misalnya aktivitas jam 9 malam, itu berarti harus berhenti maksimal jam 10 dong. Jam 10. Karena supaya pacak tidur 6 jam berarti bangunnya jam 4 kan kira-kira itu. Atau 5 jam bangunnya jam 3, kakek 1 jam tidur siang. Kira-kira seperti itu. Jadi itu soal masalah itu. Yang kedua, soal olahraganya mau malam mau siang itu kalau memang sudah menjadi kebiasaan tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Masalahnya kita ini tidak biasa olahraga tapi ngejut. Nah, itu kan jadi bahaya. Nah, kaget jadi badan nih, Prof. Jadi badan kira-kira itu. Iya, Prof. Berarti apakah ada batasan olahraga Prof di malam nih misalnya sampai jam 10, batasnya apa sampai jam 9? Karena kan mungkin di bulan Ramadan ini banyak wong cek kita nih mungkin yang begawe Prof ya. Begawe dan bisa olahraganya itu ba'da maghrib Prof. Nah, tapi ba'da maghrib di bulan puasa ini harus siap-siap tarawih Prof. Jadi mau balik tarawih ini mungkin ada yang treadmill di rumah Prof, ada yang nge-gym mungkin. Jadi ini Mang Cek Bicek para pencinta PAL TV di mana berada, ya, ini kira-kira. Tolong camkan, Ramadan ini kesempatan yang tidak katik duanya. Ya, bahkan dikatakan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang itu lebih bagus dari 1000 bulan. Jadi jangan sampai sisip, jangan sampai terlewat gitu yang namanya Ramadan ini. Karena itu misalnya kalau punya olahraga tadi, ubahlah baik bentuknya yang bisa kira-kira hanya dilakukan di rumah. Kan tidak jadi masalah. Atau yang olahraga, sebenarnya olahraga pagi ketika puasa tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, Prof. Tinggal sekarang ini kan dosisnya. Misalnya contoh, olahraga yang bagus itu kan cuma setengah jam satu hari itu. Setengah jam kan pendek, kira-kira itu. Itu ceritanya. Luar biasa, Prof. Jadi memang di bulan puasa nih, bukan berarti kita nih harus tidur-tiduran ya, Prof. Bukan. Jadi harus ada gerak tubuh, Prof. Yaitu olahraga tadi. Memang bagusnya di pagi hari, Prof. Olahraga itu selama 30 menit. Harus berat nian, Prof. Harus berat. Kan jalan-jalan ringan. Cukup. Iya, Prof. Baik, Prof, ini kita sudah masuk ke kuis, Prof. Ada kurma, kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh Lipo Mall dan Palembang Square. Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh
Baik, Mang CBC pemirsa Pal TV dimanapun berada, kita lah masuk di kuis. Jadi diaturi, silahkan bergancang bertelepon di 0711 38 0022. Kakek kalau Mang Cek Sabta ngomong Palembang Square Mall, passwordnya dunia belanja hiburan keluarga. Mang Cek ulangi, dunia belanja hiburan keluarga. Jadi bergancanglah bagi Mang CBC karena ini bakal dapat voucher bagi yang jawabannya tepat. Nah, jadi bagi yang jawabannya belum tepat, dapat juga. Dapat hikmahnya. Jadi sama-sama dapat, Prof. Dapat kalau jawabannya tepat dapat voucher 250.000 dari Lipo Mall dan juga Palembang Square. Kalau jawabannya belum tepat, dapat hikmahnya, Prof. Coba lagi di anten-anten besok, Prof. Jadi, Prof, kita sembari nunggu Mang CBC pemirsa Pal TV ini yang mengikuti kuis. Jadi, balik lagi ke bahasan kita olahraga tadi, Prof. Jadi memang lado, Prof. Lado. Jadi memang Silakan. kalau urusan kuis ini cepat, Prof. Cepat, kencang. Rezeki ini. Rezeki. Baik, dengan siapa di mana? Halo, Ibu Lilis di Pelaju. Ibu Lilis di Pelaju. Palembang Square Mall. Passwordnya, Bu? Baik, Bu, volume TV-nya boleh dikecilin, Bu, atau agak menjauh sedikit biar tidak mantul, Bu. Dunia belanja hiburan keluarga. Baik, Mance ulangi. Palembang Square Mall. Dunia belanja hiburan keluarga. Baik, Ibu, disimak pertanyaannya. Lah siap, Bu? Lah siap nyawab? Yo, lah siap nih dapat hadiah caknya, Bu. Siap banget. Baik, disimak, Bu ya. Berikut ini yang termasuk makanan dan minuman yang baik untuk berbuka adalah A. Buah kurma. B. Es krim. Baik, Manca BC pemirsa Pal TV, caknya ini terputus. Ada gangguan sinyal mungkin, Ibu Lilis. Baik, masih kita tunggu ke bagi penelpon Ibu Lilis tadi boleh dicoba lagi, Bu. Agak naik dikit mungkin ke pojok rumah, Prof. Biar sinyalnya bagus. Iya. Mungkin lagi mati lampu, Prof, di sana, Prof. Jadi ngejut hilang sinyalnya. Iya. Sembari kita menanti ke kuis. Nah, masuklah lagi, Ustaz. Oke. Dengan siapa di mana? Masih dengan Ibu Lilis ini? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Sama Yoki, Pak. Sama Yoki, Cek. Yoki di mana? Di Pelaju. Yoki di Pelaju. Baik. Palembang Square Mall. Passwordnya, Pak? Dunia belanja hiburan keluarga. Iya, dunia belanja hiburan keluarga. Sudah siap pertanyaannya, Pak? Dunia belanja hiburan keluarga. Iya, Pak. Boleh mungkin volume TV-nya dikecilin, Pak, atau mungkin agak menjauh sedikit biar suaranya tidak mantul, Pak? Insya Allah. Iya. Sudah siap, Pak ya? Iya. Bapak? Oke. Oke, disimak, Pak ya. Berikut ini yang termasuk makanan dan minuman yang baik untuk berbuka adalah A. Buah kurma. B. Es krim. Buah kurma. Buah kurma. Baik, selamat Bapak berhasil mendapatkan voucher belanja senilai Rp250.000. Dan kami ucapkan selamat Pak Yongki tadi di Pelaju. Jadi silahkan untuk pengambilan hadiahnya datang langsung ke Pal TV hari Senin sampai dengan Sabtu di jam kerja jam 9 sampai jam 4. Jangan lupa bawa KTP asli sama fotokopi identitas lainnya. Baik, selamat sekali lagi untuk Pak Yongki, luar biasa ini kuis yang dipersembahkan oleh Kuis Anten-Anten Nunggu Buko dipersembahkan oleh Baik, Manca Mice, pemirsa Pal TV dimanapun berada. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah bagi-bagi rezeki hari ini di bulan yang penuh berkah ini Ustadz. Mudah-mudahan Alhamdulillah.
Terkhusus ini untuk sponsor kita Ustaz, ada Lipo Mall dan juga Palembang Square. Mudah-mudahan tambah lancar Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah Ustaz, mungkin ini ada Mang Cebice kita yang baru bergabung Ustaz di Anten-Anten Nunggu Buko. Mungkin boleh Ustaz kesimpulan untuk disampaikan oleh pemirsa PAL TV. Baik, Mang Cebice, pencinta PAL TV di mana berada ya. Hari ini kita membahas tentang rahasia yang tersirat dari puasa. Rasul tadi bersabda, sumu fatasihu. Kalau kamu puasa, kamu nian-nian akan sehat. Maka tolong camkan kita galau-galau, tidak usah khawatir. Kita puasa pasti kita akan sehat. Jadi maka lakukan puasa ya dengan nyaman, enak, enjoy kira-kira itu. Kaki kita insya Allah akan dapat. Ikuti baik irama puasa. Mulai dari sahur sampai kita taraweh, ikuti iramanya. Ya, cara bahasa kita berguyur baiklah kira-kira itu. Maka kita akan dapat rahasia sehat dari puasa. Sehatnya adalah karena kita bangun pagi jam 4. Sehatnya karena kita ada pola makan dan makanan yang teratur. Kemudian sehatnya adalah karena pikiran kita tenang, hati kita tenang. Nah kalau seperti ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang sehat selepas bulan Ramadan. Termasuk penyakit-penyakit, insya Allah doakan baik selama Ramadan ini. Doanya makbul, akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang sehat, orang yang afiat, orang yang kuat. Demikian itu yang pacak kita simpulkan dari hari ini pertemuan kita tentang puasa rahasia yang tersirat. Itu Mance. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Jadi memang menarik bahasan kita hari ini. Kita lah sampai di penghujung ini Ustadz, lah sampai kesimpulan, padahal bahasan-bahasan kita masih banyak lagi Prof. Insya Allah kalau ada waktunya lagi. Masya Allah. Jadi terima kasih Prof sudah Sama-sama. nyempatkan hadir di PAL TV hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi Prof. Amin. Terima kasih banyak Prof. Baik pemirsa PAL TV dimanapun berada, tentu luar biasa tema kita hari ini mengenai puasa dan juga rahasia sehat tersirat. Jadi memang di bulan puasa, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ada banyak sekali keutamaan, keistimewaan terkhusus dalam segi kesehatan. Nah, jadi bagi Mang Cebice jangan takut. Jangan takut puasa ini bakal sakit, jangan takut. Yang sakit, jangan takut puasa. Nah, jangan sampai penyakit yang kita misalnya flu tadi, demam cuman tidak terlalu panas, itu jangan sampai kita jadi kealasan untuk tidak puasa. Jadi tetap puasa karena memang puasa ini juga bisa menjaga imun daya tahan tubuh kita. Jadi jangan takut. Walaupun kaget kita merasa lemes di jam 1, jam 2, tapi yakinlah kita pasti nyampe ke waktu maghrib, waktu berbuka puasa. Baik Mang Cebice, pemirsa PAL TV dimanapun berada, terima kasih sudah setia bersama kami di program Anten-Anten Nunggu Buko. Jangan lupa saksikan terus Anten-Anten Nunggu Buko setiap harinya di bulan puasa ini, dari jam 4.30 sampai jam 5.30. Akhir kata, aku Mang Sabta, mewakili kerabat tugas yang bekerja, mohon undur diri. Terima kasih, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.